حي على الفلاح. Lillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahu azim. Ibadallah, usi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemarin kita merayakan Idul Fitri 1 Syawal, yang sebelumnya 30 hari penuh kita melaksanakan saum bulan Ramadan tahun ini. Saya yakin bahwa kita semua punya harapan, punya target, punya dambaan dari Ramadan yang sudah kita jalani penuh selama 1 bulan. Kalau kita punya target, punya harapan, ada sesuatu yang dibawa, memang begitulah seharusnya seorang muslim. Karena seorang ulama mengilustrasikan Ramadan ibarat stasiun pengisian bahan bakar bagi orang-orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil, bekal apa yang kita bisa bawa dari stasiun pengisian bahan bakar yang bernama Ramadan? Tentu banyak. Tapi dari sekian banyak yang seharusnya bisa kita ambil, kita bawa sebagai perbekalan, ada 1-2 hal yang sangat penting, signifikan, karena disebut berulang kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait saum dan terkait qiyam Ramadan. Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini yang pertama. Siapa yang melaksanakan saum bulan Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, tolong digarisbawahi, imanan wa ihtisaban, berpuasa saum atas dasar iman dan atas dasar berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosanya. Tentang qiyam Ramadan yang di masyarakat kita sering kita sebut dengan tarawih, Rasul juga mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan tarawih, maka atas dasar iman dan ihtisab, hanya mengharap ya Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosanya. Jadi jika kita ingin mengambil perbekalan dari stasiun pengisian perbekalan Ramadan kemarin, yang 2 ini jangan sampai luput, jangan sampai tertinggal. Apa itu? Imanan wahtisaban. Imanan itu membuat kita punya motivasi yang kuat, karena berangkat dari lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Ihtisaban membuat kita punya tujuan yang tepat, hanya ridho Allah yang kita cari. Nah, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa 2 hal ini sangat penting bagi kita untuk kita bawa ke hari-hari setelah Ramadan sampai jumpa Ramadan yang akan datang insyaallah. Mengapa penting?
Karena hidup kita ini, kita mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah, bukan. Ibadah mahdhah adalah bagian dari tugas-tugas besar kita. Apa tugas besar lainnya tergambarkan dalam ayat yang tadi saya kutip, termaktub di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari, kata Allah, dari fasilitas kemudahan yang sudah Allah berikan. Apa yang harus kita cari? Darul akhirah, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan, kau punya jatah dari kesenangan kehidupan dunia ini. Nah, saum yang sudah kita lakukan itu bagian dari upaya kita mencari atau membangun negeri akhirat. Tapi ayat ini belum berakhir, belum selesai, belum berhenti sampai di situ. Selanjutnya apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan ini tugas yang tidak terhitung waktu, tidak terhitung jumlah. Karena apa? Kata-kata wahsin yang secara sederhana kita terjemahkan berbuat baiklah, ini dibuat terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan maf'ul bihnya. Apa bentuk kebaikannya tidak Allah sebutkan. Kepada siapa tidak Allah sebutkan. Kapan tidak Allah sebutkan. Berarti apa? Kita diperintahkan sepanjang hayat di kandung badan kita melakukan kebaikan kepada siapa saja, bahkan bukan hanya kepada manusia. Kebaikan yang Allah perintahkan juga kepada makhluk-makhluk selain manusia. Kapanpun selama kita diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan jatah kehidupan. Kebaikan yang terbuka, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang Allah perintahkan sekali lagi tidak disebutkan kepada siapa kita melakukannya. Berarti umum, mutlak, terbuka siapapun. Tapi ada manusia pertama di mana dia yang paling berhak pertama mendapatkan kebaikan kita. Kita wajib sebelum kepada yang lain kepada orang tersebut, manusia tersebut. Dia yang paling berhak siapa? Yaitu al-walidain, ibu dan bapak. Yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan kau sekutukan dia dengan apapun. Langsung persis, tidak dibatas atau tidak dihalang oleh perintah lain setelah perintah menyembah kepada Allah dan larangan menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Perintah berikutnya adalah wabil walidain ihsana, dan kepada kedua orang tuamu kamu wajib berbuat ihsan, berbuat baik dengan segala bentuk yang layak. Bagi ibu dan bapak berbuat baik kita, bagi yang masih hidup, yang sudah meninggal, yang sudah renta, masing-masing tentu ada hak yang layak. Intinya adalah wabil walidain ihsana. Perintahnya persis setelah perintah ibadah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Hadirin, kemudian ada yang lain. Wabidhil qurba, kaum kerabat, wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat, wal jaril junub, tetangga yang jauh, wassahibi bil janbi, sahabat, teman sejawat, wabnis sabil, dan orang-orang yang sedang menempuh perjalanan, wa ma malakat aymanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang congkak lagi sombong. Ini adalah amanah kita berbuat ihsan kepada manusia, dan yang berhak mendapatkan ihsan paling utama dari kita adalah al-walidain. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, riwayat Al-Bukhari hadisnya,
Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul amali afdal, ya Rasul, amal apa yang paling utama? Rasul mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Tsumma ayun, kemudian apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Disebut setelah as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Lihat bagaimana Rasul menempatkan kewajiban kita sebagai manusia yang pasti punya ayah dan ibu untuk ihsan, berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Suasana sekarang suasana yang sangat tepat, meskipun kita ada batas-batas jarak, ada batas karena aturan-aturan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kita, tapi ketika kita punya kemauan untuk melaksanakan ihsan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalan dengan cara-cara yang layak dan tepat dengan situasi dan kondisi kita sekarang. Hadirin, dari orang-orang yang Allah sebutkan yang berhak mendapatkan ihsan kita, jangan lupakan ada kerabat dekat, saudara, family, ya. Terkadang ada orang yang ketika dia punya rezeki ingin berbagi yang terbayang oleh dia yang jauh, menyeberang lautan. Dia lupa ada perintah Allah yang lain, apa? Wadzawil qurba, orang-orang yang punya hubungan kerabat, tetangga. Apalagi kalau kita punya saudara bertetangga pula, kewajibannya ganda sebagai kerabat, sebagai tetangga. Makanya Imam An-Nawawi setelah mengkaji ayat-ayat, hadis-hadis tentang infak sedekah, beliau menyimpulkan ajma'atil ummah, para ulama bahkan umat itu telah berijma, sepakat ala anna shadaqata alal aqarib, bahwa sedekah kepada kerabat, saudara yang ada hubungan darah, afdalu minal ajanib, itu lebih utama ketimbang sedekah kepada orang yang bukan kerabat, bukan saudara. Ini adalah arahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sekali lagi, untuk ihsan kepada mereka kita perlu bekal yang kuat, motivasi yang kuat, yaitu lillahi taala, ya, dan orientasi yang tepat, ya, mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jangan pernah anggap remeh ibadah-ibadah yang terkadang tidak tampak sebagai taqarrub kepada Allah. Beda dengan tilawatul Quran, zikir, sholat malam, kan langsung orang tuh bisa melihat, oh dia orang yang soleh. Tapi Al-Quran, Islam mengingatkan, jangan anggap remeh ibadah-ibadah yang dampaknya dampak sosial, tidak tampak seperti ibadah mahdoh, ya. Karena apa? Rasul bersabda, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, manusia yang paling Allah cintai, yang paling besar manfaatnya kepada manusia yang lain. Wahabul a'mali ilallah azza wa jalla sururun tudkhilhu ala muslim, dan amal yang paling Allah cintai adalah perjuangan atau upaya membuat orang lain bahagia, membuat orang gembira dengan cara apapun, dengan cara apapun, membuat orang gembira, bahagia. Kemudian Rasul mengatakan takshifu anhu kurbatan, engkau menghilangkan kesulitan dia, au taqdi anhu dainan, membayarkan hutangnya, au tatrudu anhu ju'an, mengusir rasa laparnya, menghilangkan rasa lapar berarti dengan memberikan makanan, ya. Dan Rasul mengatakan, perhatikan, walaan amshi ma'a akhin fi hajatin, dan ketika atau jika aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, ya, ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Al-Madinah syahran, itu lebih aku sukai ketimbang aku beriktikaf selama 1 bulan di masjidku ini, Masjid Nabawi. Bayangkan, siapa yang tidak rindu di antara kita ingin iktikaf, sholat banyak di masjid, baik haram maupun Masjid Nabawi. Tapi Rasul katakan, kalau aku bisa menyelesaikan
kesulitan, menghilangkan kesulitan qada hajat saudaraku, aku bisa berhasil, itu lebih aku sukai ketimbang aku iktikaf selama 1 bulan. Jangan kita pahami ini mengecilkan arti iktikaf, bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa kita jangan pernah menganggap atau meremehkan ibadah-ibadah karena tidak tampak ruku, bukan sujud, bukan tilawatul Quran, bukan zikir, dia hanya berbagi. Mungkin orang tidak melihat apa-apa sebagai ibadah. Jangan pernah remehkan. Bahkan Rasul mengatakan bahwa aku lebih suka jika berhasil menyelesaikan problem saudaraku ya, ketimbang iktikaf 1 bulan di Masjid An-Nabawi. Kemudian Rasul mengatakan waman kadzama atau kadzima ghaidhahu, barang siapa yang bisa menahan amarahnya, walau syaa yumdiahu amdah, padahal dia bisa melampiaskan amarahnya, ya. Allah katakan sabbatallahu atau mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridha. Allah akan penuhi hatinya orang yang tadi mampu menahan amarah tadi padahal dia bisa melampiaskannya. Allah akan penuhi dengan kerelaan, keridhaan, kebahagiaan hati. Ya. Kemudian beliau katakan, waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta yaqdiyaha lahu thabbatallahu qadamaihi yauma tazulul aqdam. Siapa yang berjalan untuk mengantar saudaranya menyelesaikan hajat urusannya, ya, Allah akan kokohkan langkah-langkah dia di hari kiamat di saat kaki-kaki orang lain tergelincir, tapi dia kokoh berjalan di hari kiamat tersebut. Jadi sekali lagi, jangan pernah remehkan ibadah yang bukan mahdhah, ibadah sosial, karena dalam hal tertentu bahkan pada kepentingan pada momentum tertentu bisa lebih utama ketimbang ibadah-ibadah mahdhah. Nah, ada memang dia jauh, dia tidak kenal dengan kita, kita tidak kenal mereka, tapi dia punya tempat seperti orang dekat. Seperti siapa? Seperti orang-orang yang sekarang tengah menjaga kesucian Al-Aqsa, yang tengah dibombardir sekarang, ya. Dan mereka selalu diprovokasi, sering pada bulan Ramadan, ya, dengan memperluas pemukiman Yahudi, mengambil wilayah yang secara internasional merupakan wilayah Palestina, ya, dan berbagai macam cara yang kemudian wajar kalau saudara-saudara kita melakukan perlawanan. Dan hadirin, ini bagian dari kepedulian kita kepada sesama muslim yang Rasul pernah mengatakan malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak punya kepedulian kepada urusan, kepada kepedihan sesama muslim, dia bukan termasuk umatku. Dan lebih-lebih bagi kita bersyukur hadirin, karena konstitusi kita, ya, dan politik luar negeri kita itu mengatakan bahwa kita harus turut serta dalam membangun perdamaian dunia dan menghilangkan penjajahan, ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, ya. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, ya. Jadi bersyukur kita punya konstitusi yang kita di situ bisa menegaskan keberpihakan kepada manapun, negara manapun yang tengah dijajah, karena itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi landasan imanan wahtisaban yang digemblengkan dengan saum, dengan qiyamul Ramadan, dengan ibadah-ibadah hari selama 1 bulan, ya, itu sangat penting. Tadi sudah secara singkat digambarkan, kita punya misi mengemban misi memakmurkan bumi dengan memberikan sentuhan kebaikan-kebaikan ihsan kepada manusia. Ada yang prioritas orang tua dan selanjutnya, bahkan ihsan kita, kebaikan kita tidak terbatas pada manusia.
kita juga punya misi, dan ini merupakan ibadah yang mulia. Apa? Memakmurkan bumi, memakmurkan kehidupan, menjauhkan bumi dunia dari kehancuran dan penghancuran. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, Ahmad dan lain-lain, beliau mengatakan, in qamatis sa'atu, jika terjadi kiamat. In qamatis sa'atu, jika terjadi kiamat. Wa fi yadi ahadikum fasilah, sedangkan seseorang sedang menggenggam benih kurma, tunas kurma yang siap ditanam sebagai benih, ya. Terjadi kiamat, seseorang sedang menggenggam. Karena apa? Dia sedang bercocok tanam. Apa kata Rasulullah SAW? Mungkin sebagian membayangkan, sudah buang saja itu kurma, kembali ke masjid, perbanyak zikir. Tapi Rasul tidak begitu. In qamatis sa'atu, jika terjadi kiamat, wa fi yadi ahadikum fasil, dan seseorang sedang menggenggam tunas kurma, fa inistata'a, kalau dia mampu, dia bisa, an la taquma, sebelum terjadi kiamat, hatta yagrisaha, dia bisa menanamnya, fal yagrisa, tanamlah. Bayangkan, ini kedahsyatan bukan sekedar dahsyat terjadi kebakaran, gempa, bukan kiamat, tapi bagi orang yang tengah siap menanam benih kurma, Rasul katakan, kalau masih bisa menanam, lakukan itu, jangan buang itu benih kurma. Apa makna hadis ini? Banyak sekali. Di antaranya kita disuruh produktif bahkan di detik-detik terakhir kehidupan dunia. Yang kedua, yang Rasul contohkan, menanam, bukan pekerjaan lain. Karena apa? Karena kita mempunyai amanah dari Allah SWT untuk memakmurkan bumi. Jangan pernah sepelekan nilai ibadah memakmurkan bumi. Dia sejajar sama kemuliaannya dengan ibadah-ibadah mahdoh. Umar bin Khattab mendatangi orang tua. Kamu punya tanah luas, tidak kamu tanami? Umar, saya mau nanam apa? Besok jika saya mati. Kata Umar, kamu harus tanami. Sampai Umar bin Khattab membantu mencangkul, menanamkan benih-benih pohon di tanah tersebut. Begitulah ajaran Rasulullah SAW memakmurkan bumi, dan itu adalah bagian penting dari ibadah. Makanya Rasul mengatakan, seseorang yang menanam di kebun, ya, terus dari tanamannya muncul buah, tapi diambil orang, mungkin ada yang lapar lewat, diambil oleh burung, diambil binatang. Kata Rasul, tidak ada yang dia tanam kemudian berbuah kemudian diambil manusia, dimakan burung, melainkan dari semua yang diambil dia mendapatkan pahala. Dia tidak panen atau berkurang panennya, tapi yang dipanen oleh orang, diambil karena lapar dan sebagainya, mungkin ada yang mencuri begitu, dia dapat pahala. Diambil burung, dia dapat pahala. Karena apa? Memakmurkan bumi bagian dari ibadah yang penting. Hadirin, sekali lagi, jika kita hanya bisa mengambil 1-2 hal dari Ramadan, ambillah imanan wahtisaban, iman bahwa segala yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, orientasi kita tepat, ridha Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu bekal untuk kita mengarungi kehidupan sebagai khalifatullah, ya, yang mendapatkan amanah memakmurkan bumi dan menebar kebaikan kebajikan bagi kehidupan di alam semesta ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.